Di bagian yang kedua kita akan meneruskan fixed bias. Setelah fixed bias kita akan bicara tentang saturation region untuk menentukan load line dari sebuah transistor. Jadi Anda bisa buka di chat di halaman mulai halaman 14. Nah, pertama kita lihat, kalau kita lihat di grafik, aktualnya IV karakteristik dari sebuah transistor adalah seperti ini. Tapi ketika di datasheet menjadi seperti ini. Kapan terjadi saturation region? Yaitu ketika nilai VCE-nya kurang dari sama dengan VCE SAT. Seperti pada kondisi seperti ini. Maka kita akan mendapatkan IC SAT. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah BJT, dia PNP, di sini dihubungkan dengan kaki emitter, di sini base, di sini kolektor. Maka saturation region terjadi ketika emitter bias di sini di forward bias, di sini juga di forward bias. Maka di sini diapaskan regionnya sangat kecil ketika saturation region. Maka kita bisa menganggap bahwa nilai RCE-nya, resistansi antara emitter ke kolektor, RCE-nya sama dengan 0. Sehingga ketika RC-nya sama dengan 0, IC menjadi sangat besar. Maka dia disebut dengan IC SAT. Nah, dengan menggunakan konfigurasi IC saturation dan cut off, kita bisa menentukan load line analisis dari sebuah transistor. Load line analisis adalah kita akan melihat grafik kerja dari sebuah transistor. Yang pertama kita lihat kondisi ketika di titik perpotongan di sumbu X ketika IC sama dengan 0. Maka kita pakai di loop di kolektor ke emitter loop, maka VCE sama dengan VCC min IC kali RC. Ketika IC-nya sama dengan 0, maka nilai VCC sama dengan VCE. Kemudian titik yang kedua terjadi ketika VCE di perpotongan dengan sumbu X ketika VCE-nya sama dengan 0. Maka nilai IC sama dengan ketika ini sama dengan 0, maka VCC min IC kali RC sama dengan 0. Maka IC sama dengan VCC dibagi RC. Maka kita dapat perpotongan garis yang kedua. Nah, grafik ini adalah load line-nya. Kita bisa mendapatkan ini. Maka berdasarkan nilai IB yang kita dapatkan dari loop antara base ke emitter, kita bisa mendapatkan key point. Ketika IB-nya kita ubah, seperti pada kondisi ini, maka key point akan berubah. Misalnya kita ubah RB-nya, maka key point juga akan berubah mengikuti berapa besar IB yang kita aplikasikan di rangkaian ini. Demikian juga kalau misalnya kita ubah nilai RC. Nilai RC-nya kita ubah-ubah, maka titik key point-nya juga akan berubah. Tetapi dengan IB yang konstan. Karena ketika kita ubah RC, IB tidak berpengaruh. Maka key point juga akan berubah seperti ini. Ke bawah ketika R3-nya semakin besar, maka load line-nya akan semakin ke bawah. Demikian juga ketika kita ubah nilai VCC-nya. Ketika VCC diubah, maka load line-nya juga akan berubah. VCC 1 di sini ketika nilainya semakin kecil, maka key point akan bergerak menuju 0.